jemaat yang sangat diberkati Tuhan Yesus? Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh melihat sukacita, saya boleh merasakan di dalam tempat ini ada kemenangan. Amin. Nah, haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membagikan ya apa yang sedang terjadi di dalam melalui saudaraku tahun kalender Ibrani. Nah, saudara, kita semua tahu bahwa sejak tanggal 6 September 2021, kalender dari tahun Ibrani yaitu tahun Pei Alef berubah ya ke tahun Pei Bet. Ya, semua tahu ya. Saya percaya saudara yang tergabung dalam KUL, ikut menara doa, pasti sudah pernah mendengar ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan jelaskan lagi. Mungkin ada yang berpikir, buat apa ya? Buat apa saya tahu? Gitu loh. Buat apa saya ikuti kalender Ibrani? Saya kan orang Indonesia, ya, di mana kita memakai yang namanya kalender internasional, ya. Kita merayakan tahun baru atau pergantian tahun itu setiap ya 12 bulan, bulan 12. Tapi kalau kalender Ibrani saudaraku, ya itu di bulan September, ya. Nah, itu mereka jam 6 sore, kalau kita kan jam 12 tengah malam berganti tahun. Nah, saudara, saya ingin kita mengerti hal ini. Kenapa saudara dan saya perlu belajar ya kalender Ibrani ini? Karena puji Tuhan, ya gereja di mana saudara dan saya bertumbuh mempercayai bahwa sesungguhnya ya kalender Ibrani ini adalah kalendernya Tuhan. Ya. Mungkin saudara berkata, apa hubungannya dengan saya? Ya, saya kan orang Indonesia. Mari saudaraku, kita tidak mengikuti ya secara apa ya? Kita mengikuti mereka karena kalender ini adalah kalender bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Ya, Israel itu siapa sih? Ya mungkin gitu. Israel itu siapa sih? Kenapa saya orang Indonesia kok harus ya mengikuti pergerakan dari tahun-tahun mereka? Nah, saudara, kita melihat bahwa bangsa Israel secara fisik itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Tuhan sendiri memilih, ya. Itu adalah hak otoritasnya Tuhan, di mana Dia memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, ya. Di dalam Kejadian 32 ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi Israel, bangsa Israel itu adalah keturunan dari Yakub, saudara. Ya, mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Yakub berubah namanya menjadi Israel. Nah, ya, jadi paham saudara sampai di situ dulu. Saudara, di sini dikatakan, ya, makanya saudara kita melihat kalau bangsa Israel itu secara geografis kecil, saudara, penduduknya juga sedikit. Tetapi kalau saudara kita mengikuti sejarah di dunia ini, perkembangan teknologi apapun, maka saudaraku, bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat kuat, ya kan? Bangsa yang sangat kaya raya, bangsa yang sangat cerdas, ya toh. Semua penemuan-penemuan yang keren-keren itu lahir dari bangsa Israel ini, saudara. Ya. Kenapa? Karena memang mereka ini adalah bangsa yang menerima janji Tuhan. Ya toh. Bangsa Israel ini Tuhan sudah berjanji, ya. Dikatakan dalam Ulangan 7 ayat 6 sampai 7, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini paling kecil dari segala bangsa?
Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, yaitu siapa? Abraham, ya. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel ini, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, adalah bangsa yang menerima janji Tuhan, yang sudah ditentukan Tuhan untuk diberkati Tuhan, disayang Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Ya, sehingga Tuhan memberikan janji dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Jadi bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang menerima janji-janji Tuhan. Dan Tuhan berkata di sini, siapapun yang memberkati Israel akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita di sini setiap saat kita berdoa buat Israel, saudara. Jangan ikut-ikut mengikuti Israel, mengutuk Israel, saudara. Ini firman Tuhan bilang, siapa yang mengutuk bangsa pilihan Tuhan, Tuhan juga akan kutuk. Nah, sehingga mari kita melihat bahwa kalau begitu, saya di bagian mana? Mereka kan secara fisik, ya. Saudara dan saya, kita semua percaya, firman Tuhan berkata tadi bahwa orang-orang yang beriman kepada iman Abraham, termasuk saudara dan saya, itu berhak atas janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Berarti saudara dan saya juga ini adalah Israelnya Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, Roma 11 ayat 17 dikatakan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, kita ini adalah orang-orang di luar bangsa Israel secara fisik yang diberi janji oleh Tuhan, ya. Dikatakan, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian, saudaraku, di dalam akar pohon zaitun yang penuh getah itu, penuh berkat. Jadi saudara dan saya melalui Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Israel. Ya. Dan waktu saudara dan saya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, kita percaya kepada dia, maka melalui Yesus, karena Tuhan Yesus berkata kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, ya kan? Maka melalui itulah kita yang orang jauh ini, yang tidak termasuk Israel secara fisik, kita juga dicangkokkan, ditempelkan ya kepada pohon zaitunnya itu Israel secara fisik. Maka otomatis juga berkat dari Abraham menjadi hak waris setiap kita. Amin. Makanya saudara, kita ini adalah Israel rohani. Amin. Melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita perlu belajar. Ya, kita perlu tahu. Karena di dalam tahun-tahun Ibrani, saudaraku, ya, itu ada berkat Tuhan yang tersimpan. Setiap tahun itu 5781 punya makna. 5782 punya makna rohani juga. Ada berkat Tuhan di setiap tahun-tahun yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Dan ketika saudara mengerti dan percaya, saudara melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tahun itu, maka berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk bangsa Israel itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, saudaraku, yang kedua, kenapa saudara kita perlu belajar?
Karena kalender Ibrani ini adalah kalendernya Tuhan. Saya mau katakan kenapa kalendernya Tuhan. Kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh kegiatan apapun yang terjadi di bangsa Israel, saudaraku, itu pas dengan pengertian setiap tahun. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Ketika Tuhan Yesus bangkit hari ketiga. Saudara, pada waktu itu, memang waktu itu, hari itu, juga bangsa Israel sedang merayakan yang namanya Pesa atau Paskah. Yaitu hari pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Ya, jadi itu enggak kebetulan, saudara. Nah, begitupun saudara dan saya percaya bahwa pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari orang mati, itulah juga tahun di mana saudara dan saya mengalami tahun pembebasan. Amin. Kita dibebaskan dari hukum kutuk dosa, kita dibebaskan dari kehidupan yang menuju kepada kebinasaan. Dan saudara, itu tidak kebetulan. Tuhan Yesus pas bangkit di hari itu, karena memang itu adalah hari kemenangan. Ya, nah itu jadi mari saya berdoa kita nangkap ini. Dan saudara, di dalam tahun yang baru, karena kita dari 6 September beberapa hari yang lalu kita sudah berpindah tahun. Dari 5781 ke 5782. Amin. Nah, saudara, kita teruskan. Setiap huruf Ibrani itu berbentuk, saudara ya. Coba tolong ditampilkan dulu ya, karena sebelum saya masuk ke 5782, saya mau kembali sedikit menjelaskan tentang 5781. Ya, mungkin ada yang sudah lupa. Yang tahun P Alef ditampilkan. Ya. Ada tadi. Ya, ini saudara. Nah, ini 5780 tahun kemarin ya. Ini saudaraku di mana kita boleh melihat di sini. Ini berbentuk mulut ya. Jadi ini berbentuk mulut. 80 angka 80 itu disebut P ya, P saudara, dan bentuknya seperti mulut. Nah, ini kita sedang berada di dekade P. Maksudnya itu setiap 10 tahun berganti. Jadi dari 5780 sampai 5789 saudara dan saya ada di dekade P. Ya. Jadi akan terus nanti 5780, 5781, 5782 sampai 5789. Nah, apa pesan Tuhan buat saudara dan saya di tahun P ini yang berbentuk mulut, P Alef 81 ya. Di mana semua kita terus dituntun, diingatkan bahwa tahun ini saudara dan saya sedang berada di tahun di mana Tuhan akan menuntun kita dengan mulutnya, dengan perkataannya, atau dengan firman-firmannya. Oleh karena itu saya berdoa, biar setiap kita ya di tahun 5780 ini saudaraku, ini mengerti hal ini. Sehingga kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Karena apa yang akan terjadi dalam hidup kita, jangan kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh kita. Jangan kita kerjakan itu ya. Tuhan rindu setiap kita berjalan di tahun P ini mengandalkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Saudara, kalau kita boleh ingat ya, kita diingatkan selama tahun 5780 ini, mulai tahun 2021 sampai 2029 saudaraku. Hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi. Ini adalah tahun deklarasi. Deklarasi atas firman. Oleh karena itu mari deklarasikan firman atas dirimu. Katakan, aku adalah bait Roh Kudus. Aku sehat, aku diberkati. Oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Ya, katakan untuk keluargamu. Deklarasikan firman untuk rumah tangga saudara. Rumah tanggaku, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga ya yang berlimpah susu dan madu misalnya.
Perkatakan dalam usaha pekerjaan, Tuhan akan menjadikan aku kepala dan bukan ekor. Amin. Tuhan akan terus membawa saya naik dan bukan turun. Nah, itu yang harus saudara dan saya terus deklarasikan di tahun ini, saudara. Nah, makanya saudara, waktu kita masuk tahun 2020 kan, saya tuh bilang, aduh Tuhan luar biasa ya. Kita kan semua itu harus pakai masker kalau keluar rumah. Ya, itu gak kebetulan, saudaraku. Memang itu tuntunan Tuhan buat saudara. Jadi gak usah mengeluh kok masker dan masker lagi. Itu Tuhan punya mau. Karena apa? Tuhan mau supaya mulut kita ditutup saat kita keluar. Artinya apa? Supaya kita tidak terlalu banyak ngomong yang tidak perlu. Supaya kita terus berjaga-jaga atas apa yang keluar dari mulut kita. Ya, saudara, ya mungkin bukan cuman mulut kita ya, tapi juga jari-jari saudara. Ini kan jari-jari ini, wow pedas ini. Ya. Saudara, mari hati-hati dengan mulut kita. Karena tahukah saudara, bahwa satu perkataan kita yang positif, itu bisa membangkitkan semangat orang. Bisa mengangkat orang yang sudah jatuh. Tetapi satu saja perkataan kita yang negatif, itu bisa merusak reputasi orang. Bisa menghancurkan orang itu. Dan saya percaya itu bukan anak-anak Tuhan. Amin. Jaga perkataan kita di tahun ini. Terus deklarasikan atas kesehatan kita, atas keluarga, atas ekonomi kita, atas majikan, atas kota dan bangsa kita. Kita sepanjang 10 tahun ke depan ini sampai 89 harus deklarasi firman. Amin. Banyak memperkatakan firman. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu di sini dikatakan di sini, ketika saudara kita mau mendeklarasi firman, berarti kita harus punya firman, ya kan di situ ya. Kalau kita nggak punya firman, apa yang kita mau perkatakan? Makanya tuh banyak orang ketika ngalami masalah yang keluar celaka dari mulutnya, copot-copot gitu kan. Nggak ada firman yang keluar. Ya puji Tuhan ya, tapi saya percaya di sini kalau kaget dikasih kaget itu yang keluar bukan copot ya. Tapi yang keluar darah Yesus. Tuhan Yesus tolong. Pasti gitu kan? Nah gitu, karena yang ada di hati kita itu, ya itu. Ya, makanya kita hati-hati. Apa yang terus kita masukkan di hati kita, apa yang ada di hati akan meluap, keluar dari mulut perkataan setiap kita. Saya percaya orang yang hatinya firman, mulutnya akan penuh dengan puji-pujian. Amin. Ya tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang hatinya penuh dengan firman, perkataannya perkataan yang membangun, perkataan yang positif, ya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh negur, saudara. Bukan yang saya maksud bukan begitu, karena seringkali kita butuh teguran, ya. Tapi maksud saya sekalipun kita menegur orang lain, motivasi kita benar, bukan karena balas dendam, bukan karena nyinyir, apalagi ya. Tetapi benar-benar kita rindu orang itu diberkati Tuhan. Motivasi kita tulus. Dan itu jempol. Saya puji Tuhan, saya bersyukur saya banyak ditegur saudara. Dan saya bersyukur karena kalau saya nggak ditegur ya saya nggak tahu kalau saya salah. Nah, jadi saudara mari di tahun ini banyak-banyak kita bersekutu dengan firman. Ya, saya rindu saudaraku ya setiap hari mari pastikan saudara dan saya menerima rema dari firman yang saudara baca. Buat apa baca 10 pasal kalau Anda cuma ketemu tulisan, Anda cuma dapat logos. Karena hanya rema itu yang akan menjadi firman yang hidup dan itu yang berkuasa merubah situasi dan keadaan dalam hidup kita. Ya. Saudara kalau bingung gimana ya caranya? Saudara puji Tuhan ya. Di kita di GBI Hong Kong China, setiap hari jemaat diberi makanan secara rohani. Saudara boleh tiap hari masuk di Facebook GBI, ya kan? Di situ tiap hari akan di-share ada bacaan Alkitab satu pasal. Satu pasal itu kalau saudara baca, ya, saudara itu kan ada penjelasannya, ada kuisnya. Itu yang akan mendorong kita untuk merenungkan firman.
Karena rema yang kita dapat itu melalui apa? Perenungan firman, saudara. Ya, ketika kita merenungkan firman itu, maka firman itu sepertinya itu hidup dan berbicara sama kita. Dan rema itulah yang merubah hidup setiap kita. Ya, kalau kita cuma kejar 10 pasal, tapi cuma baca doang, saya sarankan lebih baik 1 pasal, tapi Anda renungkan firman itu. Itu akan jauh lebih membawa dampak di dalam kehidupan kerohanian kita. Amin. Saya mau ulang kasih contoh lagi. Rema itu seperti apa? Ya, saya ini dulu saudaraku, saat teduhnya itu tidak tetap. Kadang pagi, kadang siang. Tergantung waktu saya. Ya. Tapi waktu saya membaca Keluaran 16 ayat 21. Saya membaca waktu itu Tuhan mencurahkan mana. Kan setiap pagi untuk bangsa Israel. Tetapi kalau sudah siang, itu mana itu meleleh, saudaraku. Artinya kalau kita telat, dan tidak dapat apa-apa. Semua sudah diambil orang. Semua sudah meleleh. Dan waktu baca itu seperti bicara sama saya. Bahwa kalau kamu mau diberkati Tuhan, ayo rebutan. Kalau perlu kamu lebih pagi hari lagi. Kamu semangat, ayo orang belum bangun, bangun cari Tuhan. Ambil berkat Tuhan sebanyak-banyaknya. Nah, itulah yang saya maksud rema. Melalui firman ini saya dapat rema, saya berubah. Saya ambil keputusan. Ya, saya pagi-pagi saya harus cari Tuhan lebih dulu. Makanya puji Tuhan, teman-teman tuh kadang ya saya kirimnya WhatsApp itu jam 4, jam 5. Karena memang itu saya sudah bangun, saudara. Puji nama Tuhan, kemurahan Tuhan. Dari mana? Saya dapat rema itu. Seperti ngomong. Jadi saudara, rema mengubah hidup kita. Amin. Karena itu firman hidup dan berkuasa. Oleh karena itu pastikan saudara, saya dorong setiap kita. Ayo cari rema setiap hari. Ya, Tuhan bicara pasti beda. Mungkin kalau saudara baca ayat itu, Tuhan bisa bicara beda buat saudara. Ya, Tuhan mau bicara sama saya karena saya enggak konsisten waktu saat teduh saya. Dan Tuhan mau saya komitmen. Nah, itu maksudnya ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara kalau mungkin tahun 5781 atau tahun 2000 di tahun kemarin. Saudara itu belum ngerti ini. Dan belum saudaraku ya belum berusaha untuk belajar firman Tuhan, ayo belum terlambat. Karena kita masih ada beberapa tahun ke depan di mana saudara harus hidup dalam tahun deklarasi firman. So mulai hari ini pastikan setiap kita punya firman. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, saudaraku, ya saya tuh hari-hari ini menghadapi pergumulan juga. Dan tapi saya tidak mau tertekan. Karena saya begini, saya percaya bahwa Tuhan berkata bahwa kalau pintu ke belakang terbuka, pintu tertutup, samping, kiri, kanan. Saya sangat percaya ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu ke surga. Waktu saya ingat itu saya kuat. Saya percaya ada mujizat. Ditambah adakan lagu, setiap hari kulihat kasih-Mu. Nah itu kan, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Nah itu, terus ada lagi yang dia bilang, ada mujizat setiap hari itu loh saudara. Nah saya lupa nyanyinya. Nah itu yang kita perkatakan. Jadi waktu kita dalam tekanan, waktu kita mengalami persoalan seperti tadi, itulah cara supaya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Waktu saudara menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa, membangkitkan iman kita. Sehingga kita tetap percaya dan Tuhan berkata, orang yang tidak ragu, tidak bimbang, pasti menerima apa yang didoakan kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya saudara. Nah, mari saudara kita akan belajar ya. Jadi saudara tadi saya berdoa saudara supaya saudara menangkap ya. Untuk tahun ini kita ada sesuatu berkat. Jadi saya sudah jelaskan tadi tahun 80 ya. 80 yaitu pay. Sekarang kita masuk di angka 2 huruf ya.
Coba ditampilkan tentang gambar daripada 5782. Nah, yaitu tahun Pebet. Nah ini, saudaraku di sini saudara perhatikan. Jadi yang di depan itu yang sudah tampil tadi itu pei, itu mulut. Dan yang di belakang itu adalah bet. Ya, dibaca bet. Itu kalau dilihat itu saudaraku, bet ini sama dengan apa? Bait. Ya, seperti rumah. Ya, saudara jangan melihat kok rumah begini. Ini seperti di dalam rumah. Ya, jadi ini dalamnya rumah, saudara, bukan bangunannya rumah ya. Saudara perhatikan di situ, di sini ini adalah tahun di mana Tuhan mau menuntun setiap kita dengan mulutnya sebagai rumahnya Tuhan. Amin. Kita ini adalah bait Roh Kudus, saudara. Makanya kita perlu menjaga seluruh kehidupan kita. Ya, Tuhan ingatkan kita di tahun Pebet ini bahwa Tuhan itu akan menjadikan kita sebagai bait-baitnya. Oleh karena itu, mari persiapkan bait kita supaya menjadi kediaman Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Artinya apa? Jangan sampai di sana ada dosa, ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena kalau kita terus simpan itu, maka saudara, akan terjadi Tuhan akan datang memporak-porandakan baitnya. Saudara, Tuhan ingat waktu Tuhan Yesus membersihkan bait suci. Ya, semua meja penukar uang ditunggang balikan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau. Ada motivasi-motivasi yang benar di dalam setiap hati kita. Tuhan rindu kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan tulus, saudara. Amin. Dan kerinduan Tuhan. Jangan sampai ya ada hal-hal yang mendukakan Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kita. Nah, jadi rumah ini berbicara saudara dan saya harus mempersiapkan hidupmu di tahun ini. Apa yang tidak benar, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, waktunya kita untuk membuang semua itu. Amin. Jangan simpan saudaraku, supaya hidup kita menjadi rumah Tuhan, bukan rumah dosa. Amin. Nah, saudara jelas di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 ya firman-Nya bahwa saudara dan saya adalah baitnya Tuhan. Nah, saudara yang kedua Tuhan, bait ini juga berbicara tentang apa? Rumah Tuhan, artinya kediaman Tuhan. Jadi Tuhan rindu setiap saudara dan saya di tahun 5782 ini, mari kita masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Terus membangun keintiman dengan Tuhan. Karena saudaraku, kita akan menghadapi tahun-tahun di mana akan terjadi goncangan. Amin. Pentakosta yang ketiga dicurahkan Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Akan terjadi goncangan. Tujuannya apa? Supaya orang berseru kepada nama Tuhan. Goncangan akan membawa penuaian terjadi. Oleh karena itu saudara dan saya tidak boleh tergoncang. Ya kan? Bagaimana kita mau mengajak orang, ayo jangan kayo kita sendiri. Sudah memundur. Ya kan? Kita sendiri goyang. Makanya mari semangat betul-betul saudara diam di hadirat Tuhan. Bangun hubunganmu di rumah Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi ke depan, saudara dan saya sekalipun kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Ya, dunia memprediksi bahwa ekonomi akan semakin susah sukar. Tetapi saya percaya ketika saudara dan saya hidup intim dengan Tuhan, terus membangun hubunganmu dengan Tuhan di ruang Maha Kudus, maka saudara dan saya tidak akan tergoncangkan. Amin. Kita akan tetap bisa menuai, bahkan justru ini kesempatan untuk kita menuai jiwa-jiwa. Haleluya saudara. Ya, jadi puji nama Tuhan. Terus kita mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan saudara. Amin. Dan saudara berikutnya, tahun ini juga adalah 5782 adalah tahun yang sangat spesial. Ditampilkan lagi tadi, karena ini adalah tahun semita. Ya, semita. Tahun Sabat saudara, yaitu tahun kelepasan. Saudaraku, di mana dikatakan di dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 7, ya,
Saya akan singkat aja di sini bahwa pada waktu itu Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel supaya 6 tahun lamanya engkau harus meneburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagimu tanah itu suatu sabat masa perhentian penuh. Jadi saudaraku, kita berada di tahun ini termasuk di tahun yang spesial karena kita masuk di tahun ke-7. Ya, ini pas saudaraku tahun Yobel, ya, tahun kelepasan, ya. Apa yang Tuhan kita mau belajar di tahun ini? Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tidak menabur. Kalau tidak menabur berarti penghasilan sedikit, ya. Tidak ada tuaian. Tetapi saudaraku di sini apa yang kita belajar bahwa tahun ini benar-benar saudara harus berhenti daripada mengandalkan hal-hal duniawi dan mengandalkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ini yang akan terjadi di tahun ini saudaraku. Karena kita percaya Tuhan kita sanggup memelihara kita. Jangan takut. Kalau kita khawatir maka yang keluar tadi itu mati saya. Aduh nggak cukup, kurang benaran saudara. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara setiap kita di tahun Payback ini. Saya percaya kalau saudara betul-betul percaya dan menghidupi apa yang Tuhan mau bagi kita di tahun ini. Maka saudara terus jaga baik Roh Kudus. Mari bersihkan rumahnya Tuhan. Dan mari kita masuk ke dalam tempat kediaman Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saya sangat percaya saudaraku. Kita akan mengalami kemerdekaan. Kita mengalami kelepasan. Dibebaskan dari apapun. Dari persoalan, dari tekanan. Apapun saudara akan mengalami tahun kelepasan. Ini akan menjadi tahun kelepasan buat kita saudaraku. Puji nama Tuhan ya. Dan itulah sebabnya saudara. Mari kita mau terus di tahun 5782 ini. Saya berdoa Anda menangkap dan percaya. Ya, ini tahun yang luar biasa. Saya undang pemusik mulai maju ke depannya. Sudah mau selesai. Karena saya saudara waktu Pak Niko di doa pengerja. Lalu dia katakan bahwa tahun 1945 itu adalah tahun semita. Itu adalah tahun kemerdekaan bangsa kita saudara ya. Jadi bangsa Indonesia itu bangsa yang luar biasa. Bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Makanya tuh selama ini kan kita bertanya kok bisa ya. Indonesia kok cuma senjatanya bambu runcing kok bisa menang ya. Ngadapi penjajah yang punya senjata. Rahasianya di sini. Karena pada tahun 945 itu adalah tahun pembebasan bagi bangsa Israel. Dan puji Tuhan proklamator kita menangkap sekalipun mereka bukan orang percaya. Tapi saya percaya karena Indonesia adalah biji mata Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Sehingga Tuhan tuntun dan mereka menangkap momentum itu. Mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Saya berdoa juga saudara menangkap momentum ini. Ini adalah tahun kelepasan. Ini adalah tahun kemenangan. Mari bangkit, deklarasikan. Aku pasti menang. Aku keluar lebih daripada pemenang. Aku alami mujizat. Aku alami terobosan di tahun ini. Maka itu yang akan terjadi. Baik dalam pribadi saudara, dalam keluargamu, dalam pelayanan dan pekerjaan setiap kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saudaraku,